Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra. Saya dari Mathematics Education Study Program 2021. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan akhir PLP1 saya di SMA Negeri 3 Medan. Nah, berikut ini adalah table of contents. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada informasi umum sekolah mitra, yang ketiga ada hasil pengamatan, dan yang keempat ada penutup. Nah, di bagian pendahuluan ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada latar belakang dan juga tujuan PLP1. Nah, berikut ini adalah latar belakang melaksanakan PLP1. PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan dan dilaksanakan pada semester ketiga atau keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP1 ini akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP2 pada semester yang lebih tinggi lagi. PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, penilaian program PLP ini dilakukan oleh guru pamong dan juga dosen pembimbing. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada latar otentik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, dengan tujuan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan juga analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP. Nah, berikut ini adalah tujuan dari PLP1. Yang pertama, memahami kultur sekolah. Yang kedua, memahami struktur organisasi dan juga tata kerja di sekolah. Yang ketiga, mengetahui peraturan dan tata tertib sekolah serta visi dan misi mitra sekolah. Yang keempat, mengetahui kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya seperti upacara bendera, rapat, dan juga briefing. Yang kelima, memahami karakteristik peserta didik. Yang keenam, mengetahui kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Dan yang ketujuh, mengetahui praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, kemudian di bagian kedua ini ada informasi umum sekolah mitra. Yang pertama, ada sumber daya manusia di sekolah, yang mana terdiri dari guru, siswa, dan juga tenaga kependidikan. Sumber daya manusia di SMA Negeri 3 Medan, yaitu terdapat 90 guru, yang dimana 3 guru sudah pensiun, dan 87 guru berstatus sebagai guru aktif. Kemudian 483 siswa laki-laki dan juga 802 siswa perempuan, sehingga total keseluruhan siswa adalah 1.285 yang terdapat di SMA Negeri 3 Medan. Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah siswa dan guru yang ada di SMA Negeri 3 Medan. Siswanya terdiri dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, yang dimana terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Setiap jurusan IPA terdiri dari 9 kelas dan juga IPS terdiri dari 3 kelas. Untuk kelas 10, total siswanya ada 432 siswa, kelas 11 ada 427 siswa, dan kelas 12 ada 426 siswa. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dalam pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Berikut ini adalah segala bentuk sarana yang ada di SMA Negeri 3 Medan. Yang pertama yaitu buku-buku pada perpustakaan, kemudian ada kursi dan meja belajar pada setiap ruangan kelas, kemudian ada printer beserta komputer pada ruangan tata usaha,
Kemudian ada alat kebersihan seperti sapu, pel, kemoceng, tong sampah pada setiap ruangan kelas. Kemudian ada alat penerang, lampu dan saklar pada setiap ruangan, kipas angin di setiap ruangan kelas, AC pada ruangan guru. Kemudian ada taman di setiap depan ruangan kelas. Kemudian ada tempat pencuci tangan portable dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah segala bentuk prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Medan. Yang pertama ada 8 laboratorium yang terdiri dari 4 lab komputer, 1 lab bahasa, 1 lab fisika, 1 lab kimia, dan 1 lab biologi. Kemudian ada 3 toilet, masjid, musola, pos piket, area parkir, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, ruang UKS. Kemudian ada aula, ada dapur, ada koperasi, ada lapangan upacara dan juga lapangan bulu tangkis, sampai ada ruang untuk beribadah agama Katolik dan agama Protestan. Nah, yang ketiga ada prestasi sekolah dan juga kegiatan pendukung. Di SMA Negeri 3 Medan ada banyak sekali prestasi yang diraih oleh para siswa, baik itu pada bidang akademik ataupun bidang non-akademik. Prestasi yang telah diraih cukup banyak, bisa dilihat pada ruang kepala sekolah dan juga koridor di sekolah terdapat banyak piala yang dipajang di dalam lemari kaca. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan, terdapat beberapa prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 3 Medan, di antaranya adalah seperti pada gambar di samping. Yang pertama ada juara 2 speech competition in SMAF tahun 2020, kemudian juara 1 speech competition Semantic English Club Internal Competition, juara 1 lomba karya tulis ilmiah, juara 2 karya tulis jurnalistik, juara 3 lomba fotografi, kemudian juara 3 lomba cipta karya tulis, juara 2 lomba cipta cerpen remaja, dan banyak lagi lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan terhadap karakter umum peserta didik. Nah, berdasarkan pengamatan beberapa minggu di SMA Negeri 3 Medan yang diperoleh melalui penyebaran angket dengan beberapa siswa terkait tentang karakteristik siswa, secara umum peserta didik SMA Negeri 3 Medan jarang mengalami keluhan terhadap masalah kesehatan. Hal ini didukung dari kesadaran siswa dan siswi menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga kebersihan diri sendiri. Mereka juga sudah mampu menentukan minat dan bakat serta intelijensinya. Hal tersebut dapat kita lihat dari keaktifan peserta didik mengikuti berbagai program ekstrakurikuler di sekolah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, terkhusus dari pihak sekolah. Adapun dalam segi emosional, mereka telah mampu mengendalikan diri dengan baik. Kemudian mereka juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, dan juga memiliki rasa empati atau kepedulian terhadap teman dan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi dan juga tata kerja sekolah. SMA Negeri 3 Medan memiliki struktur organisasi yang baik dan mampu menjelaskan urutan jabatan dan wewenangnya seperti yang ditunjukkan pada garis penghubung di setiap jabatan, di mana terdapat 2 jenis garis penghubung seperti terlihat dalam bagan. Pada struktur organisasi di samping terdapat kepala sekolah yang dimana pemimpin yang tertinggi dan memiliki tugas antara lain berwenang sebagai edukator, manajer, administrator, dan juga supervisor untuk sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah terbagi menjadi 4 wakil sesuai dengan bidang dan wewenangnya masing-masing. Di antaranya ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, dan juga wakil kepala sekolah bidang humas. Nah, semua tugas tersebut dilaksanakan agar tercapainya visi misi sekolah. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 3 Medan yaitu yang pertama visinya menghasilkan peserta didik yang unggul dalam mutu, memiliki pengetahuan yang luas, dan juga berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi
dengan dilandasi iman dan takwa. Kemudian misinya yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, meningkatkan prestasi akademik lulusan secara berkelanjutan, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, meningkatkan prestasi pada bidang ekstrakurikuler, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan yang terakhir meningkatkan wawasan pengetahuan serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk seragam, siswa wajib mengenakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sopan dan juga rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pakaian sesuai dengan ketentuan. Hari Senin dan Selasa menggunakan baju putih dan celana atau rok abu-abu. Hari Rabu dan Kamis menggunakan baju batik sekolah dan celana atau rok abu-abu. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian seragam pramuka. Dan khusus upacara Hari Besar Nasional dan upacara lainnya menggunakan baju putih dan celana atau abu-abu. Kemudian topi dan dasi harus sesuai dengan ketentuan sekolah dan ikat pinggung berwarna hitam. Kemudian kaos dalam atau singlet harus berwarna putih polos, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok. Sepatu berwarna hitam polos, kaos kaki berwarna putih untuk hari Senin sampai Kamis, dan berwarna hitam untuk hari Jumat sampai Sabtu. Dan pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Untuk kerapian, semua siswa dilarang berkuku panjang, kemudian siswa pria berpangkas pendek 2 sisir, kemudian rambut disisir dengan rapi, tidak boleh dicat. Semua siswa perempuan dilarang memakai makeup berlebihan, kemudian sepatu tidak boleh diinjak bagian belakangnya, dan juga setiap urusan berkaitan dengan kepentingan sekolah wajib berpakaian sekolah seragam dengan rapi, termasuk ketika berurusan dengan bagian-bagian kantor sekolah. Nah, selanjutnya juga ada larangan-larangan. Yang pertama, dilarang merokok, kemudian meminum minuman keras, dilarang membentuk organisasi selain OSIS, dilarang berkelahi, kemudian dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya, dilarang mencoret meja, dilarang menggunakan laptop atau HP pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran di ruangan kelas tanpa adanya izin dari guru yang mengajar. Nah, yang keempat ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Pada setiap hari Senin, sekolah melaksanakan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan hal itu sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan di setiap sekolah. Begitupun dengan SMA Negeri 3 Medan, selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di lapangan sekolah SMA Negeri 3 Medan itu sendiri, yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan. Setiap siswa mengikuti upacara bendera yang dilakukan pada setiap hari Senin dengan memakai seragam putih abu-abu lengkap dengan atribut sekolah serta memakai topi dan dasi. Selain upacara bendera, berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan seremonial di sekolah SMA Negeri 3 Medan diantaranya adalah upacara peringatan HUT RI dan hari-hari besar lainnya. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan di SMA Negeri 3 Medan, memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini dijadwalkan dengan baik agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, dan yang menjadi pembinanya adalah guru dari sekolah SMA Negeri 3 Medan itu sendiri. Nah, untuk bidang kokurikuler SMA Negeri 3 Medan berupa studi banding atau study tour ke tempat-tempat edukasi seperti museum, Istana Maimun, Galeri Rahmat, stadion sepak bola, dan lain-lain. Kegiatan ini masih di bawah naungan sekolah. Sedangkan untuk bidang ekstrakurikuler terdapat 25
ekstrakurikuler yang dimana kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Di antaranya ada untuk bidang seni budaya dan agama terdapat teater atau terbuka, tari, paduan suara, cheerleaders, band, rohis, dan lembaga hafiz Quran. Kemudian untuk bidang keterampilan dan kreasi terdapat paskibra, PMR, dokter remaja, prepala, pramuka, SEC, dan jurnalis. Kemudian untuk bidang sains dan teknologi terdapat tim olimpiade matematika, fisika dan astronomi, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadwal pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan oleh guru maupun pelatih untuk masing-masing kegiatan. Setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Contohnya seperti Bapak Irsyad Mubaruk, MPD, sebagai pembina basket dan lain sebagainya. Nah, kemudian setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk siswa kelas 10 wajib mengikuti kegiatan pramuka, kelas 11 diperbolehkan memilih 2-3 atau lebih kegiatan dengan syarat dapat mengatur jadwal kegiatan yang telah diikuti. Nah, kemudian ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di lingkungan SMA Negeri 3 Medan ada beberapa kebiasaan positif yang sedang dibudayakan oleh sekolah. Kebiasaan tersebut sudah dibudayakan, diantaranya adalah penumbuhan pendidikan budaya dan karakter yang dimana terdiri atas 18 bagian, yaitu yang pertama ada religius, kemudian kejujuran terhadap sesama teman maupun guru, toleransi, disiplin, kemudian ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga pembiasaan 10K, yaitu ada ketakwaan, kerindangan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan, keteladanan, kenyamanan, serta 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, yang diberikan oleh guru dan siswa saat memasuki kelas ataupun di luar kelas. Nah, yang G adalah refleksi. Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis oleh peserta didik untuk guru atau dosen dan mengekspresikannya pesan-pesan, harapan, dan kritik konstruktif terhadap pembelajaran yang diterima. Kegiatan refleksi meliputi kegiatan analisis dan penilaian yang berasal dari kegiatan pengamatan. Interpretasi hasil pengamatan ini adalah dasar untuk penilaian sehingga langkah selanjutnya dalam implementasi tindakan dapat disepakati. Karakteristik peserta didik dapat kami amati dari bagaimana cara mereka menanggapi guru ketika PBM berlangsung dan juga hasil dari wawancara dengan guru pamong. Tanggapan dan respon peserta didik kurang memuaskan, bahkan masih banyak yang tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Padahal guru telah memberikan banyak kesempatan untuk mengumpulkan tugas tersebut. Kami mendapat gambaran karakter peserta didik yang kesulitan belajar sehingga tidak ada motivasi belajar yang tumbuh dalam peserta didik. Hal inilah yang membuat mereka mengabaikan pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan. Namun, karakter peserta didik masih bisa dikatakan baik jika dilihat dari aspek sebagian dari mereka yang dapat mengendalikan emosi dengan tidak mudah tersinggung, mempunyai rasa simpati, tolong-menolong, menghargai antar sesama teman. Peserta didik juga dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik seperti mengenal teman, menghafal nama teman, dapat mengatasi perselisihan dengan teman, dan juga sebagian peserta didik termasuk orang yang tidak suka berkata kasar atau yang sikap kurang sopan. Nah, yang keempat ada penutup, yang dimana terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari laporan ini yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP1 ini akan dilanjutkan dengan PLP2 pada semester yang lebih tinggi lagi. Nah, melalui kegiatan PLP1 yang telah kami lakukan di SMA Negeri 3 Medan,
Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengamatan atau observasi karakter umum peserta didik, struktur organisasi, dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, dan juga praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMA Negeri 3 Medan. Adapun saran dari penulis untuk SMA Negeri 3 Medan setelah melakukan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 ini adalah yang pertama, tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi prestasi sekolah di tingkat lokal maupun nasional bahkan hingga tingkat internasional. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan lagi kualitas dari siswa di sekolah ini sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tetap mempertahankan atau lebih meningkatkan pelayanan yang baik terhadap publik. Kemudian yang keempat, sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa PLP harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh data sesuai dengan kenyataan di sekolah yang dituju. Dan yang kelima, bagi pihak fakultas untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan ataupun kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam kegiatan PLP1 ini. Kemudian saran untuk penulisan laporan ini yaitu lebih baik lagi dalam melakukan pengamatan atau penelitian terhadap sekolah mitra. Kemudian lebih bijak dalam melakukan penelitian sehingga apabila ada kendala, maka sudah ada persiapan untuk menghadapi masalah tersebut sebelumnya. Dan semoga melalui PLP1 ini, mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya sebagai calon guru dengan lebih baik lagi. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi kami selama melakukan PLP1 di SMA Negeri 3 Medan. Terdapat foto bersama guru pamong, kemudian ada masjid dan lapangan di SMA Negeri 3 Medan, kemudian ada mading dan juga lemari piala, pembiasaan dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah, kemudian ada perpustakaan. Nah, berikut ini adalah video dokumentasi dari kegiatan PLP1 kami di SMA Negeri 3 Medan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.